Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatid, segenap para hujat, pengurus DKM Masjid Bani Umar, pengurus yayasan, Bapak Ibu seluruh jamaah salat subuh majelis ilmu yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah himpun kita di pagi hari ini. Allah bangunkan kita setelah tidur lelap kita untuk bersama berbersih diri, bermunajat, bermohon kepada Allah, beribadah kepada Allah. Semoga Allah yang Maha Agung menerima segala amal kebaikan kita, mengampuni semua dosa-dosa kita, menjadikan sisa umur kita menjadi bekal kepulangan kita menghadapnya dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai umatnya, menyayangi umatnya, melebihi nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya. Terkenang ketika beliau menangis jelang akhir hayatnya, para sahabat menghampirinya, Jibril pun mendatanginya. Allah perintahkan untuk bertanya kepadanya, ya Jibril, qul li Muhammad lima tabki, katakan kepada Muhammad kenapa dia menangis. Allah Maha tahu. Tapi kenapa Allah perintahkan Jibril bertanya? Untuk memberitahu kepada umat ini betapa cinta Nabi kepada kita. Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Rasulullah, lima tabki. Keselamatan untukmu wahai kekasih Allah, keselamatan untukmu wahai utusan Allah, kenapa anda menangis? Nabi pun mengutarakan, aku ingat perkataan Isa bin Maryam sebelum beliau diangkat. Diberikan dalam surah Al-Maidah ayat 118. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim.
Kalau engkau azab mereka umatku itu ya Allah, kata Aisyah, fa innahum ibaduk, mereka adalah hambamu. Tapi kalau engkau ampuni mereka, sesungguhnya engkau maha pengampun, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Seakan Aisyah berlepas diri dari umatnya. Tapi aku, kata Nabi, tidak mau berpisah dengan umatku di hari kiamat nanti. Maunya Nabi membersamai umat sampai hari kiamat. Lalu Jibril pun menyampaikan kepada Rabbnya, dan Allah perintahkan menyampaikan kepada Nabi sebuah ayat, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Diulang-ulang sama Jibril, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Dan kelak Tuhanmu benar-benar akan memberikan nikmat kepadamu sampai kamu ridho. Dan Nabi pun menjawab, idzan lan ardo wa wahidun ummati finnar. Kalau begitu, sekali-kali aku tidak akan ridho kalau ada satu saja umatku masuk api neraka. Kalau umat Nabi itu banyak, ada yang gemar sholat, ada juga yang gemar maksiat. Tapi kata Nabi, aku tidak rela kalau ada satu saja umatku masuk api neraka. Syafaati li ahli jahannamiyin, syafaatku juga berlaku buat ahli jahannam. Sampai orang yang sudah dibakar di neraka jahanam pun masih disayangi Nabi dan ingin diselamatkan. Kenapa? Dalam qalbunya ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Semoga kita semuanya termasuk umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau bisa mah jangan yang belakangan, jangan pakai yang mampir dulu. Tapi ulama ijma bahwa orang Islam kalau masuk neraka itu enggak lama, cuman 7 hari. 1 hari 1000 tahun. Lama enggak itu? Ya 7 hari, 1 hari 1000 tahun, berarti berapa? 7000 tahun. Lama enggak? Sementara kita hidup enggak berapa lama di dunia ini. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dari api neraka. Maka Nabi ngajarin doa sama kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, karuniakan kepada kami di dunia ini kebaikan, di akhirat nanti kebaikan, dan selamatkan kami, jagalah kami, jauhkan kami dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Tema yang disampaikan pada kami di pagi hari ini meneladani Siti Khadijah. Bapak Ibu sudah kenal sama Khadijah? Kenal di mana? Sudah kenal belum? Kalau udah kenal, udah tahu, ya sudah, ceramahnya sampai di sini. Kalau belum, dilanjutin. Saya ambil ini dari Khadijah Ummul Mukminin, diterjemahkan dalam edisi Indonesia, Khadijah The True Love Story of Muhammad, ditulis oleh Abdul Mun'im Muhammad. Di sini tulis 100% untuk wanita, jadi laki-laki nggak boleh dengerin. Tapi bolehlah, nanti ada hubungannya dengan Nabi Muhammad. Satu lagi, ini istri-istri para nabi dari Ahmad Khalil Jam'ah dan Syekh Muhammad bin Yusuf Ad-Dimashqi dari Damaskus. Kita perkenalan dulu. Khadijah. Siapa itu Khadijah? Dia adalah Khadijah binti Khuwailid ibnul Asad ibnu Abdul Uzza ibnul Qusay. Nah, di Qusay ini berarti kakeknya yang keempat, ini nyambung dengan nasabnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibu Khadijah, ibunya bernama Fatimah binti Zaklah atau Zaidah. Nenek Khadijah dari pihak ibu bernama Halah binti Abdul Manaf. Abdul Manaf sendiri adalah kakek ketiga dari Rasulullah SAW. Jadi baik pihak ibu maupun bapak nyambung dengan baginda Nabi. Ayah Khadijah terkenal sebagai laki-laki yang cerdas, kaya, terhormat. Pantas kalau beliau juga itu
orang yang terkaya di Makkah. Kakeknya juga orang kaya, udah kaya, cerdas, jujur, mulia. Maka ini ya sesuai dengan ibarat itu, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya kecuali buah yang dimakan codot. Nah, kalau kita pengen anak-anak kita soleh solehah, solehkan diri, solehahkan diri. Mudah-mudahan anak cucu kita soleh solehah semua. Mudah-mudahan anak kita nggak ada yang dimakan codot. Nah, sekarang ini kan banyak yang terpengaruh sama budaya luar dibanding sama budaya rumah. Betul. Kadang-kadang anak betah di luar dibanding betah di rumah. Betul. Makanya bapak ibu di rumah jangan sangar. Jangan dibikin sedih, dibikin seneng anak-anak. Ini anak-anak kadang-kadang betahan di luar. Anak-anak saya sih, saya pondokin 5 yang di pondok, 2 di rumah. Ini kalau udah SMP, mondok. 6 tahun lagi mondok semua, di rumah habis. Bikin anak lagi. Kalau masih kuat. Lanjut. Jadi ayah Khadijah memang orang yang mulia, orang kaya, jujur, terpercaya. Dia termasuk saudara sepupu Waraqah bin Naufal Ibnul Asad, salah satu dari 4 orang Arab yang dia menolak menyembah berhala. Ada kaum Quraisy, mereka pada nyembah berhala, ada 4 orang, diantaranya Waraqah bin Naufal, yang dia itu paman Khadijah. Waraqah akhirnya memeluk agama Nasrani, dia nggak mau nyembah berhala, dan dia pelajari kitab-kitab samawi, sehingga ketika nanti ada nubuah itu nanyanya Khadijah sama pamannya ini, Waraqah. Oh, itu namus yang datang kepada Muhammad, itu namus, nama lain dari Jibril, Ruhul Amin, namus dia juga yang dulu datang pada Musa. Khadijah lahir 15 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Khadijah muda, seorang gadis yang cantik, berperilaku baik. Jadi bagaimana tuanya, mudanya juga sudah baik gitu. Suami pertamanya adalah Abu Halah An-Nabasi bin Jurarah At-Taimi. Pernikahan dari suami pertama ini berakhir karena beliau wafat, meninggalkan anak 2, Hindun dan Halah. Hindun ini digunakan untuk nama laki-laki dan nama perempuan. Nah, kalau ada kabar kok Hindun menghampiri Nabi ketika tidur, nah itu Hindun yang laki-laki, bukan yang perempuan. Khadijah kemudian nikah lagi dengan Atik bin Aid al-Makhzumi. Dari suaminya yang kedua, Khadijah memiliki seorang anak perempuan, lagi-lagi dikasih nama Hindun. Kalau yang tadi laki-laki, yang sekarang perempuan. Dari anak cucu keturunannya ini, Hindun menikah dengan sepupunya sendiri yang bernama Sofi ibnul Umayyah bin Aid al-Makhzumi, keturunan dari Khadijah. Dari pernikahan keduanya ini tinggal di Madinah. Orang-orang menyebut Bani Thohiroh. Kalau ada Bani Thohiroh itu anak cucu keturunan Khadijah, karena Khadijah punya gelar At-Thohiroh, wanita yang suci. Dinikahi Nabi, suci, nggak disentuh oleh yang haram. Janda tapi suci. Sekarang banyak gadis tapi nggak suci. Nah, lalu kan penelitiannya 60% itu gadis sampai ya, gadis tapi nggak suci. Tuh Khadijah janda tapi suci, at-tahirah, tidak disentuh oleh yang haram. Sampai di sini tentang ya perkenalan Khadijah, kita ambil keistimewaannya yang kita dapat teladani dalam kehidupan sehari-hari. Keistimewaan Khadijah radhiyallahu anha.
Ini tergambar dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi pernah menyampaikan yang maknanya, demi Allah, aku tidak pernah mendapatkan pengganti yang lebih baik daripada Khadijah. Ia beriman kepadaku ketika semua orang ingkar. Dia mempercayaiku ketika semua orang mendustakanku. Ia memberikan harta padaku ketika semua orang enggan memberi. Dan darinya aku memperoleh keturunan, sesuatu yang tidak aku peroleh dari istri-istri yang lain. Hal pertama yang perlu kita ketahui, dari awal Siti Khadijah ini sudah dapat bimbingan dan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang hidupnya. Memang dia itu disiapkan untuk menjadi istri Rasulullah. Nah, yang pertama kedua itu cuman sebagai perantara. Mengapa Khadijah ditakdirkan untuk mengelola sendiri urusan-urusan perdagangannya? Beliau menjadi orang yang paling kaya saat itu di Makkah. Dengan itu beliau belajar mengurus urusan dagang sendiri, mengambil keputusan sendiri, yang itu nanti digunakan untuk membantu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam urusan dakwah. Jadi Khadijah ini selain sebagai ibu bagi anak-anaknya, beliau juga sebagai seorang istri yang sangat mencintai suaminya, layaknya seorang ibu. Maka Khadijah kan terpaut 15 tahun lebih tua dibanding baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tergambar nanti ketika beliau itu lagi menyusui Fatimah. Nabi pulang kecapean dalam dakwah, diusir-usir oleh umat. Saat itu kan orang-orang Mekah belum masuk Islam, dilemparin batu kotoran. Beliau itu sambil menyusui Fatimah hendak menghampiri Nabi. Nabi datang langsung menyambutnya, hendak berdiri. Tapi kata Nabi, sudah, biarkan, tetaplah engkau duduk di situ. Lalu Fatimah kecil diletakkan, ditidurkan di sampingnya. Rasulullah itu tidur dalam pangkuan Khadijah. Dalam capek lelahnya, dalam riwayat itu Khadijah membelai-belai Nabi sehingga itu kelelahan, kecapean itu hilang. Jadi dalam penelitian, tidurnya suami paling nyaman itu di paha istri. Bu, ibu, nah kalau ini suami pengen nyandar itu, pengen tiduran itu di pangkuan istri, itu tidur 7 menit lebih berharga daripada tidur 7 jam di kasur. Dan Rasulullah diperlakukan semanja itu oleh Khadijah. Nggak tahu kalau yang sudah lanjut usia. Tapi Rasulullah itu juga sudah umur di atas 40 kan itu. Jadi Rasulullah mendapatkan perlakuan yang sangat istimewa juga dari Khadijah. Beliau seorang ibu yang sangat penyayang, istri yang sangat pencinta. Semua tantangan dakwah Nabi dihadapi bersama dengan Khadijah. Bimbingan Allah pula lah yang menjadikan Khadijah menolak. Jadi setelah suaminya pertama, kedua itu meninggal, itu banyak para bangsawan, raja-raja melamar Khadijah. Yang mereka itu orang terhormat, orang kaya, tapi Khadijah menolak. Khadijah melihat ada seorang pemuda yang sangat jujur, yang sangat baik perilakunya, gerak-geriknya, diamati. Tapi pemuda ini kan bukan siapa-siapa, dia nggak punya apa-apa, dia yatim piatu. Waktu 2 bulan, dalam riwayat 6 bulan dalam kandungan sudah yatim, 6 tahun kemudian yatim piatu. Dia nggak punya apa-apa, nggak mungkin untuk menikahi Khadijah. Dan Khadijah pun memperkerjakan Rasulullah sebagai manajer dagang ke Syam dengan keberuntungan yang berlimpah. Dari keberuntungan inti yang nanti kemudian beliau menjadikan keberuntungannya sebagai mas kawin, ya kurang lebih 50 ekor unta, 2 miliar lah
Siapa bapak di sini yang menjadikan mas kawinnya 2 miliar? Tolong angkat tangan. Ada nggak? Nggak ada ya? Sekarang mah 2 juta juga diterima. Karena perempuan-perempuan di Indonesia ini lebih mudah, lebih gampang ngikutin sunnah, bahwasanya pernikahan yang paling barokah itu yang maharnya gampang. Tapi bukan berarti suruh mahar yang dikit. Di sini mempermudah, karena saat itu ada tradisi, sampai sekarang masih ada di Arab itu, kalau nikah itu tradisinya itu laki-laki punya 3 ain. Aimaroh, punya bangunan, punya rumah dulu. Aburoh, punya kendaraan, baru akad. Padahal kalau sekarang kan jarang-jarang nikah sudah punya rumah, punya mobil, kan jarang-jarang kan. Budaya sana begitu. Dan itu didobrak oleh Islam. Enggak begitu. Sebaik-baik pernikahan yang gampang maharnya. Tetapi sebaik-baik laki yang berikan penghormatan yang terbaik kepada pasangannya. Di situ juga ada keseimbangan. Kita kembali lagi. Jadi Allah SWT menjadikan Khadijah menolak bangsawan-bangsawan Quraisy. Walaupun itu para penguasa, para raja, orang-orang kaya melamar Khadijah, ditolak. Dan Khadijah terkesima dengan karakter baginda Nabi yang saat itu sudah mendapat gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Sebelum jadi Rasul sudah Al-Amin. Justru ketika jadi Rasul, diangkat menjadi Rasul, Nabi itu dicemooh sebagai tukang sihir, as-sahir, majnun, orang gila, setelah mendakwahkan Islam. Tapi sebelumnya gelarnya itu Al-Amin, orang yang dapat dipercaya atau terpercaya. Allah juga membimbing Khadijah untuk membiarkan Nabi Muhammad setelah dinikahinya, setelah Nabi Muhammad menikahi Khadijah. Nabi Muhammad dibiarkan sebulan setiap tahun itu beruzlah, bertahanus di Gua Hira. Coba, istri mana yang membiarkan suami pergi dalam sebulan nggak pulang-pulang? Tiap tahun. Dan belum jelas kan tujuannya. Belum jadi nabi, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Bukan hanya membiarkan, bahkan Khadijah dengan susah payah ikut membantu mengantarkan makanan, minuman. Belum jelas, belum jadi nabi. Naik ke gunung. Sekarang yang kita orang-orang sehat aja sudah dibikin tangganya, capek. Bayangin, Khadijah saat itu mengantarkan, belum ada tangganya, ke Bukit Nur, bukit paling tinggi di Mekah. Guanya namanya Gua Hira. Bukit itu diabadikan karena sebagai tempat tahanus Nabi, tempat uzlah Nabi. Khadijah bukan hanya membiarkan, tapi juga mendukung. Maka nanti kalau ada bapak-bapak yang pengen uzlah di Bani Umar, ibunya mendukung, tiap hari nganterin makanan. Seperti Khadijah dulu. Bukan hanya membiarkan untuk mencari kebenaran, karena belum turun wahyu, belum mendakwahkan, tapi juga mendukung. Dan hasil dari dukungan Khadijah ini, suatu hari ketika Nabi bertahanus, Jibril pun datang. Dan dia bilang, ya Muhammad, ya Rasulullah, itu Khadijah mau datang membawakan makanan. Sampaikan salam dari Tuhanmu, dari Allah, dan dari aku, Jibril. Bayangin itu, betapa bahagianya itu. Sampaikan ya Muhammad, salam dari Tuhanmu dan dari aku, Jibril, kepada Khadijah. Sebentar lagi Khadijah datang membawa makanan untuk Nabi. Kebayang nggak? Dapat salam dari Allah, dapat salam dari Jibril.
Dan Khadijah sebagai wanita yang mulia, yang punya adab yang tinggi, cara menjawabnya pun juga luar biasa. Kata Khadijah, salam dari Allah dan Jibril. Allah adalah As-Salam, yang memberikan keselamatan, sumber segala kedamaian. Dan tolong sampaikan salamku kepada Jibril, balikin salam itu kepada Allah. Nggak bilang sampaikan salamku kepada Allah. Loh, Allah itu As-Salam, yang maha penyelamat. Allah itu yang maha mendamaikan, mencurahkan kedamaian. Kita bareng-bareng membaca Asmaul Husna As-Salam. Ya salam, ya salam, ya salam, salimna. Ya salam, ya salam, salimna. Ya salam, ya salam, ya salam, salimna. Wahai yang maha penyelamat, selamatkan kami. Yang maha memberikan kedamaian, damaikan hati kami. Nah, setiap ketemu sama teman, saudara, masuk kamar, masuk rumah, ucapkan Assalamualaikum, keselamatan untukmu. Itu Jibril mengajari kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun memberikan contoh teladan. Setiap masuk rumah, masuk kamar, ucapkan Assalamualaikum. Kalau nggak ada orang, ucapkan Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, keselamatan untuk kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Maka malaikat akan menjawab. Ketika seseorang mengadu kepada Rasulullah dalam tafsir Marahul Labid Kasfi Maknal Quranil Majid, ya Rasulullah, hidupku selalu susah, sengsara, rezeki selalu kurang. Maka Nabi ngasih rumus 2. Setiap masuk rumah ucapkan salam, setiap masuk kamar ucapkan salam. Lalu setelah masuk ke dalam, jangan lupa membaca surah Al-Ikhlas. Dari riwayat sekali sampai 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka pemuda ini pun melaksanakan. Setiap masuk rumah, masuk kamar, dia ucapkan salam, lalu dia baca Al-Ikhlas. Kata beliau, setelah aku lakukan dan aku amalkan, alhamdulillah, rezekiku selalu barokah, selalu berlimpah. Bahkan dibagi-bagi sama tetangga tetap berlimpah. Kenapa? Selalu mengucap salam, selalu membaca Al-Ikhlas. Di sana ada Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langitlah rezekimu dan apa yang dijanjikan. Manusia lebih senang rezeki bumi, padahal rezeki itu ada di langit. Kita kembali lagi. Jadi Jibril menyampaikan salam kepada Khadijah. Maka Khadijah dan seluruh istri para nabi termasuk yang mendapatkan jaminan masuk surga. Jangankan di akhirat, di dunia juga sudah dapat salam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa dakhilnal jannata darussalam. Ya Allah, engkaulah yang maha penyelamat, yang maha damai. Wa minkas salam, darimu semua keselamatan, kedamaian. Wa ilaika ya'udus salam, dan hanya kepadamu kembalinya semua keselamatan, kedamaian. Fahayyina rabbana bisalam. Ya Allah, hidupkan kami dengan selamat. Wa dakhilnal jannata darussalam, masukkan kami semua ke dalam surga darussalam. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kok ucapannya selamat, bukan ucapannya semoga sukses? Orang sukses belum tentu selamat. Kalau selamat pasti sukses. Maka itu ucapan salam. Maka Nabi datang ke Madinah, pertama kali yang beliau ucapkan afsus salam,
Dakwah pertama kali itu afsus salam, tebarkan salam, tebarkan salam. Maka Abdullah bin Salam yang mendengarkan saat itu, dia itu orang Yahudi, pengen tahu Nabi itu yang seperti apa sih, kayak apa sih wajahnya. Baru ngelihat dalam majelis itu, dia menyatakan, wajah seperti ini bukan wajah pendusta, ini wajahnya orang benar nih. Lalu mendengar kata-kata afsus salam, kaget dia. Abdullah bin Salam, nama bapaknya disebut, sebarkan salam. At'imut ta'am, berbagilah makanan. Silul arham, sambunglah silaturahmi. Salul laili wan nasu niyam, salatlah malam ketika yang lain tertidur lelap. Tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan selamat. 4 perkara kamu jalanin, dijamin masuk surga. Lalu langsung itu Abdullah bin Salam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dari 4 pesan Nabi, yang 3 sosial, yang 1 ritual, salat malam. Kita kembali lagi kepada Khadijah. Jadi Allah bimbing Khadijah radhiyallahu anha menyebarkan ketenangan, cinta kasih dalam rumah tangga Nabi. Kalau seorang ibu menebarkan cinta kasih, ketenangan, maka seluruh isi rumah itu tenang. Tapi kalau ibu, istri bawaannya marah-marah, rumah itu kayak neraka. Halo, Bu, Ibu, ini ibunya ada nggak ini? Pun begitu bapak-bapak, ada masalah apapun, kalau udah pulang ke rumah, ditenangkan sama ibu, sama istri, itu seharusnya juga sudah selesai. Rasulullah nerima wahyu, gemetar dari gua Hira, pulang, maka Khadijah pun menghiburnya. Beliau duduk sebelah kanan masih gemetar, duduk sebelah kiri masih gemetar. Kata Nabi, zammiluni, 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 selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Dalam riwayat itu nggak jelas selimut apa maksudnya. Apakah selimut kasur, selimut kain, atau selimut Khadijah yang menyelimuti? Tapi dari riwayat itu duduk sebelah kanan, duduk sebelah kiri, belum juga lalu diselimuti Khadijah, dipeluk Khadijah, maka tenang hati Nabi. Maka ibu-ibu kalau melihat suaminya pulang tergopoh-gopoh, selimutin itu suaminya, tenang itu. Masalah di luar selesai itu. Menenangkan. Khadijah menenangkan suaminya ketika beliau galau, ketika Rasulullah galau. Ketemu makhluk yang nggak jelas kan, yang gede, kakinya di bumi, kepalanya di langit ketujuh. Jibril yang asli. Jibril 2 kali menampakkan aslinya. Ketika di Gua Hira pertama kali, kemudian yang kedua ketika walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Sungguh Nabi Muhammad melihat Jibril di kali yang lain, 'inda sidratil muntaha, ketika di sidratil muntaha, di ujung langit ketujuh, wa huwa bil ufuqil a'la, di tempat yang paling tinggi, di ujung yang paling tinggi, melihat wujud aslinya Jibril. Gemetar Nabi yang pertama kali itu. Siapa yang menenangkan? Khadijah radhiyallahu anha. Rumah tangga jadi tenang tentram kalau ibu tenang tentram. Maka para suami kalau pengen tenang rumah tangganya, tentramkan istri. Bagaimana istri tentram dan tenang? Istri itu paling senang kalau dikasih duit. Halo? Betul. Bila istri marah-marah, hati suami jangan gundah, kasih saja merah-merah, bibir istri tersenyum indah.
Tapi yang masalah kalau nggak punya merah-merah ini, punyanya cuman ijo-ijo. As-shadaqatu tatfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Benar itu kata Nabi. Yang diberikan kepada istri juga bernilai sedekah. Di antara rezeki kamu yang kamu gunakan untuk membangun masjid, membangun jalan, bersedekah pada yatim piatu, fakir, miskin, yang paling banyak pahalanya yang dimakan suami istri, yang dimakan istri dan anak-anak, yang dimakan keluargamu. Kenapa? Dia menjadi kewajiban yang fardu, yang awal sebelum yang lainnya. Allah bimbing Khadijah menyebarkan ketenangan di tengah-tengah keluarga rumah tangga Nabi. Karena begitu banyak jasa Khadijah, hartanya habis digunakan untuk dakwah, dan Khadijah pun tidak melarang, bahkan mendukungnya. Maka Nabi pun bersabda, ini diriwayatkan oleh dalam Musnad Ahmad, Imam Ahmad, umirtu an ubashir, aku diperintah untuk memberi kabar gembira. Tentunya Nabi Muhammad diminta oleh Allah. Kepada siapa? Khadijah bi baitin fil jannah. Aku diperintah untuk ngasih kabar gembira kepada sama Khadijah, bahwa dia akan memperoleh istana dalam surga, min qasabin, dari pipa. Ini bukan pipa biasa, pipa dari mutiara, dari intan mutiara. La sahaba fihi wala nasaba. Yang surga itu nggak ada teriakan, nggak ada kelelahan, nggak ada kesusahan. Allah perintahkan aku untuk ngasih kabar gembira kepada Khadijah. Orangnya masih di dunia sudah dapat kabar gembira bahwa dia akan mendapatkan istana yang dibangun dari pipa intan mutiara permata di dalam surga, yang tidak ada hiruk pikuk, tidak ada lelah di sana. Kita pun umatnya juga mendapat kabar gembira itu, tapi dengan syarat. Bapak Ibu mau nggak menjalani ini? Dikasih kabar gembira, kita di dunia akan dapat istana dalam surga. Sudah dibuatkan istana. Siapa mereka? Man shalla, siapa orang yang salat isnata asrata, 12 rakaat. 12 itu yang mana? Tambahan dari yang fardu. Yang fardu kan 17 rakaat. Nah, tambahannya itu 12, dijamin dibuatkan istana dalam surga. Kalau Siti Khadijah sudah, kalau kita baru akan. Kalau menjalankan ini 2 rakaat sebelum subuh tadi sudah qobliyah subuh. Lalu 4 rakaat sebelum duhur. Udah berapa? 6. 4 rakaat setelah duhur. Berapa? 6 tambah 4 10. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. Nah, kalau yang 4 tadi itu sebenarnya cuma sebelum duhurnya, yang setelah duhur 2. Kalau yang 4 itu dijamin dia tidak akan tersentuh oleh api neraka. Kalau cuma duhur doang, 4 sebelum duhur, 4 setelah duhur, dijamin tidak akan tersentuh api neraka. Tapi kalau 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dijamin dibuatkan istana dalam surga. Sebagian riwayat cuma 10. Kalau 10 itu berarti 22. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dijamin dibuatkan istana dalam surga. Kita ini kan musafir yang akan pulang kampung akhirat. Kalau kita pulang kampung, maunya sudah ada istananya atau mau bikin sendiri? Mau bikin sendiri atau sudah disiapin? Disiapin. Dan nyiapinnya sekarang. Kita mau pulang kampung akhirat, maka tunaikan sholat sunnah 10 rakaat minimal, sempurnanya 12 tadi, yang sebelum duhur 4.
kalau 12, maka dijamin dibuatkan istana dalam surga. Kita masih di dunia sudah dibuatkan istana. Khadijah sudah langsung kabar itu dapat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang beliau wanita yang luar biasa. Kemudian Allah istimewakan dari Khadijah lah putra putri Nabi nanti beranak pinak dari Fatimah, sementara istri yang lain tidak ada, hanya dari Khadijah yang sekarang menjadi habaib yang di Indonesia lagi digoyang nih, tentang bagaimana penghormatan pada para habaib. Itu nggak bener nasabnya katanya, itu nggak ada catatannya. Jadi terhadap yang seperti ini, yang nggak tahu cari aman aja. Cari aman gimana? Loh, jangankan habaib anak cucu keturunan Nabi, kalau orang itu berilmu bukan habaib pun kita akan muliakan. Jangankan orang berilmu, manusia biasa pun kita muliakan. Laqad karamna bani Adam, sungguh kami muliakan anak-anak Adam. Apalagi dia orang berilmu, apalagi dia habaib. Ini enggak, di medsos itu udah mencaci maki itu, kayak apa itu, dihewan-hewankan. Padahal para habaib enggak bahaya tah. Nanti di hari kiamat bagaimana itu kalau itu bener habib? Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Ini ada pihak luar yang sesungguhnya turut serta ini. Bagaimana tidak? Kalau mencium tangan para habaib dipermasalahkan, sementara mencium paus saja nggak dipermasalahkan. Ada apa ini? Padahal kalau dilihat dari dosa gitu ya, ada dosa syirik, membunuh, berzina, mabuk. Paling besar dosa apa? Syirik. Bapak ibu bisa nggak seandainya suruh mencium tangan pemabuk, walaupun nggak ada haramnya itu, bisa nggak nyium tangan pemabuk? Berat nggak hati? Berat. Mencium tangan pezina berat nggak? Mencium tangan pembunuh berat nggak? Mencium tangan dan kepala orang syirik yang dimurkai Allah lebih berat lagi. Ini nggak pakai syariat, pakai akhlak. Nah, nggak ada larangan sih. Kalau tujuannya dakwah lain lagi. Nah, ada lagi. Kalau dakwah lain lagi. Syekh Abdul Qadir Jailani nunduk ketika orang Nasrani lewat. Tapi ketika ditanya, saya bukan nunduk karena dia. Tadi ada malaikat lewat gitu. Saya nunduk sama malaikat. Tapi Nasrani dikira nunduk sama dia. Tapi akhirnya dia masuk Islam. Nah, itulah Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia mengislamkan Nasrani dalam rangka dakwah, dan itu pun nunduknya sama malaikat bukan sama dia. Nah, sekarang apa akibatnya? Wallahu a'lam. Nah, kalau kita kembali lagi, jadi masalah habaib anak cucu keturunan Nabi itu dari Khadijah radhiyallahu anha. Nah, masalah seneng nggak seneng, cinta nggak cinta, bener atau tidaknya, itu berkaitan dengan ilmu mangkobah, ilmu nasab. Di Mesir, mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah itu sudah menyatakan bahwa ini ijma ulama, jumhur ulama. Kalau ulama kaliber internasional mengatakan nasab ini nggak diragukan, udah kita ikut itulah gitu. Jangan ikut-ikutan yang sempalan yang nggak jelas. Yang nggak jelas kenapa? Wong penelitiannya cuman dari internet, itu pun juga dari kalangan Syiah. Dari dasar-dasar penelitiannya pun diragukan, jadi nggak bisa dipercaya. Lebih baik cari aman, menghormati lebih baik daripada mencaci maki kepada para habaib, kepada para ulama. Jangan ikut-ikutan yang nggak benar. Baik. Rasulullah SAW terlahir sebagai seorang yang yatim. Ibunya wafat ketika beliau umur 6 tahun. Bapaknya wafat ketika beliau masih dalam kandungan. Secara kehidupan manusiawi
Mohon maaf, ya kasih sayang itu pasti kurang. Karena dari kecil lahir sudah nggak punya bapak, nggak punya ibu ketika 6 tahun. Tapi kan diasuh kakeknya 2 tahun. Pamannya Abu Thalib. Abu Thalib itu anaknya banyak. Kalau makan rebutan. Nah, di antara yang paling penyayang setelah mereka, kata Nabi ini, orang yang paling baik kepadaku adalah Abu Thalib. Dan setelah itu adalah Fatimah binti Asad, istrinya. Tapi dia selain perhatiannya terhadap Nabi Muhammad, anak-anaknya banyak. Bagaimanapun juga itu kurang perhatiannya. Nah, untuk itu Allah siapkan Khadijah, yang kemudian hari nanti selain menjadi istri, itu juga berperan sebagai pengganti ibu yang gak ada. Khadijah yang 15 tahun lebih tua di atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat luar biasa ketika di usia rentanya Khadijah tetap ingin memberikan pelayanan. Jadi ini seorang istri yang tidak mentang-mentang punya harta, mentang-mentang lebih tua. Kalau sekarang kan istri yang gajinya lebih tinggi daripada suami itu kadang-kadang mentang-mentang. Halo, betul nggak? Tapi di sini nggak ada. Di sini mah Khadijah semua. Khadijah ini tetap memberikan penghormatan yang luar biasa kepada Nabi. Sampai di hari tuanya tetap memberikan pelayanan. Nabi lelah capek, beliau ambilkan minum. Sekedar ngambil minum sekarang itu kadang-kadang sudah agak langka. Kalau pengantin baru mah biasa. Pengantin baru ambilin minumnya, tatakannya, gelasnya, tutupnya lengkap. Anak 1 tutupnya hilang, anak 2 tatakannya hilang, anak 3 gelasnya hilang. Udah ambil sendiri. Khadijah enggak, anaknya 6, di hari tuanya beliau bergetar mengambilkan minuman untuk Nabi. Karena sudah tua, 65 tahun beliau wafat, di jelang akhir hayatnya beliau mengambilkan minuman, itu gelas jatuh. Dia minta maaf, ya Rasulullah, maafin aku. Kata Nabi, aku yang minta maaf, aku kurang hati-hati. Kata Nabi, aku yang kurang tanggap. Rasulullah sama Khadijah rebutan salah, kalau kita rebutan benar. Rasulullah SAW diperlakukan begitu rupa oleh Khadijah, tidak mentang-mentang dan tidak mengatakan bahwasanya hartaku habis buat dakwah, enggak. Suatu saat pernah Nabi bertanya ketika tadi melihat Khadijah meneteskan air mata, apakah engkau menyesal mendapatkan aku sehingga hartamu habis? Demi Allah ya Rasulullah, seandainya nanti aku mati, kata Khadijah, dan engkau tetap berdakwah dan habis seluruh hartaku, bahkan rumah semuanya sudah habis, dan aku berkalang tanah, engkau hendak menyeberangi lautan, tidak menemukan sampan atau kayu, galilah kuburku, ambil tulang belulangku untuk jadi sampan. Pengorbanan Khadijah yang luar biasa. Seandainya semuanya sudah habis dan aku pun sudah berkalang tanah, galilah kuburku untuk menjadi sampan, menyeberang lautan itu. Begitulah pengorbanan Khadijah radhiyallahu anha. Terakhir, pernyataan Rasulullah SAW bahwa Khadijah adalah wanita yang terbaik sepanjang zaman. Beliau menyatakan bahwa sepanjang sejarah wanita terbaik itu 4. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua adalah Fatimah binti Muhammad. Yang ketiga adalah Maryam binti Imran. Yang keempat adalah Asiyah, istrinya Fir'aun. Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Nah,
Ini sebagai penutupnya. Nanti setelah perjalanan dakwah ini, Rasulullah hijrah membawa pasukan 10.000 pasukan menyerang Mekah, tapi dengan kedamaian, karena saat itu nggak ada pertumpahan darah. Kata Nabi, setelah mencapai puncak kemenangan, beliau menyampaikan kepada sahabat Zubair, "Hai Zubair, jangan tinggalkan tempat engkau tancapkan panji ini hingga aku mendatangi." Panji itu diletakkan di tempat yang namanya hujum, ada yang baca hajum. Di hajum itu tempat dikuburkannya Khadijah. Nah, setelah nanti Fathu Mekah, orang kafir tunduk semua, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk memancangkan panji pasukan di hujum. Seakan-akan begini, Nabi hendak memberitahu Khadijah di hujum itu, "Ya Khadijah, ini perjuanganmu dulu selama 12 tahun bersama aku, dari riwayat sampai 15 tahun berdakwah bersama aku, sekarang membuahkan hasilnya. Mekah semua yang dulu kafir, menentang, melempari Nabi dengan batu kotoran, sekarang berduyun-duyun masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja." Berbondong-bondong, bukan 1-2 orang, bersuku-suku, berkabilah-kabilah, bersyahadat. Kemenangan, kebahagiaan itu sudah tiba. Ibaratnya Khadijah ini ikut susah payahnya, tapi nggak ikut senengnya, kecuali di akhirat. Makanya nanti ketika Aisyah cemburu sama Khadijah, jadi Aisyah itu, kata Aisyah, tidak ada yang lebih aku cemburui daripada Khadijah. Setiap Nabi keluar hampir-hampir selalu nyebut Khadijah, Khadijah. Ya Rasulullah, Anda tiap hari Khadijah, Khadijah, kayak nggak ada wanita lain. Kan sudah Allah kasih wanita yang lebih baik. Kata Nabi, tidak. Siapa bilang Allah sudah gantikan yang lebih baik? Khadijah itu mengimani aku ketika yang lain kafir kepadaku. Khadijah mempercayai aku ketika yang lain mendustakanku. Khadijah yang memberikan harta kepadaku ketika yang lain enggan memberi. Khadijah memberikan keturunan kepadaku ketika istri yang lain tidak. Tidak, wahai Aisyah. Semenjak itu, kata Aisyah, aku tidak mau lagi untuk mengungkit-ungkit itu. Kenapa? Allah jadikan, kata Nabi, Khadijah, cintaku kepada Khadijah lebih daripada yang lain. Maka selama Khadijah hidup, Nabi tidak menikah lagi. Cukup satu-satunya Khadijah. Kenapa? Khadijahlah yang paling berjasa dalam hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sementara istri yang lain itu Nabi sudah diimani, Nabi sudah menjadi pimpinan, menjadi raja. Kayak Aisyah itu dapat senangnya, tapi tetap punya jasa. Jasanya Aisyah radhiyallahu anha adalah memberikan ilmu kepada kita setelah Rasulullah wafat. Semua sahabat nanya tentang urusan rumah tangga sama Aisyah radhiyallahu anha. 4.000 hadis kurang lebih dari Aisyah diriwayatkan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sudah suruk ya? Nggak ada tanya jawab ya berarti ya? Langsung kita berdoa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semua. La ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Hasbunallah ni'mal maula Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, ya Qawi ya Hakim ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami semua mohon ridhamu dan surgamu. Kami berlindung dari kemurkaanmu dan api nerakamu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lil muslimina al mujahidin fi Filistin wa ighfir lil muslimina al mujahidin wal mustad'afina fi Filistin fi Gaza wa Rafah ya dzal jalali wal izzah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.